Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Yang saya hormati Bu Haji Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan kelas A. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kami yang berjudul Pendidikan dan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu saya sendiri Faizal Ramadan, NIM 2119031, Putri Naini Zulfa, NIM 2119010, Vina Firqatun Najiyah, NIM 2119027, Muhammad Fatur Rahman, NIM 2119038. Langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naini Zulfa dengan NIM 2119010. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan individu dan masyarakat. Menurut Soekanto 1983, sehubungan dengan kajian tentang hubungan individu dan masyarakat, terdapat 3 kelompok besar pemikir yang mempunyai perbedaan penekanan dalam pokok pikirannya, yaitu kelompok pertama, Spencer, Pareto, dan Ward, yang berpendapat bahwa individu mempunyai kedudukan yang lebih dominan daripada masyarakat. Kelompok 2, Comte dan Durkheim, yang berpendapat bahwa masyarakat mempunyai kedudukan yang lebih dominan daripada individu. Kemudian kelompok 3, Sumner dan Weber, yang berpendapat bahwa terdapat saling ketergantungan antara individu dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Firqatun Najiyah, NIM 2119027. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua dan ketiga. Hubungan pendidikan dan sumber daya manusia. Abad 21 merupakan era pengetahuan dan informasi, di mana pada era ini terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan umumnya dan khususnya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, maka dunia pendidikan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian agar tetap survive di era ini, yaitu yang ke-1, kemampuan berpikir kritis dan kemauan bekerja keras. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, pemahaman antar budaya. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, mengoperasikan komputer. Yang ketujuh, kemampuan belajar secara mandiri. Kemudian, hubungan pendidikan dan lingkungan sosial. Sebagian besar lembaga pendidikan manusia sebenarnya menyangkut atau bertitik tolak pada informasi tentang lingkungannya, baik mengenai benda fisik dan komponen lingkungan itu. Prinsipnya yang mengatur hubungan antara komponen tersebut, proses dan cara kerjanya, ataupun gagasan dan keinginan yang ada dalam otak manusia mengenai bagaimana seharusnya lingkungan itu. Berkaitan erat dengan ini adalah relevansi lingkungan yang ketiga, yaitu dari segi fungsi lembaga pendidikan. Seperti yang dikemukakan banyak pakar, bahwa salah satu fungsi penting lembaga pendidikan bagi manusia dalam masyarakat adalah pengamatan lingkungan. Yang ke-1,
pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Yang kedua, pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Yang ketiga, pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2119038. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Fungsi Sekolah bagi Masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat yang pertama adalah sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu. Yang kedua, sekolah memberikan keterampilan dasar. Yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Yang kelima, sebagai alat transmisi kebudayaan. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan pembaruan. Pendidikan dan pembaruan masyarakat, sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial. Pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama adalah fungsi sosialisasi. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Yang keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Yang keenam, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Yang ketujuh, fungsi reproduksi budaya. Yang kedelapan, fungsi difusi kultural. Yang kesembilan, fungsi peningkatan sosial. Dan yang terakhir adalah yang kesepuluh, fungsi modifikasi sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.